Ini adalah Amazfit Balance 2, smartwatch baru dari Amazfit yang katanya cocok untuk latihan multisport, untuk endurance runner, dan untuk recovery juga. Fitur olahraganya banyak banget, ada lebih dari 170 jenis yang bisa dipantau, dan ada juga fitur coaching pakai AI. Lalu fitur kesehatannya juga ada banyak, stress monitoring, sleep tracking, dan masih banyak lagi. Fitur lainnya juga canggih ya, dia bisa buka map secara offline, bisa balas pesan WA pakai voice typing, dan buat angkat telepon juga bisa. Desain jamnya juga premium, layarnya AMOLED yang tampilannya keren dan pakai sapphire glass, jadi tangguh yang satu ini. Tahan airnya juga 10 ATM, jadi aman dipakai buat berenang, bahkan di laut. Baterai juga super awet, bisa tahan sampai 20 hari dalam satu kali charge doang. Pertanyaannya, apakah ini adalah jam yang cocok buat kalian? Simak pembahasannya kali ini. Setahun terakhir ini, Amazfit sepertinya cukup ngegas nih menghadirkan smartwatch baru mereka ke Indonesia. Sejak awal tahun lalu aja kita udah bikin beberapa kali ya video review dari brand yang satu ini. Ada Amazfit T-Rex yang tampilannya rugged ya, sangar, dan baterainya super awet. Lalu ada Amazfit Bip 6 ya, yang harganya terjangkau tapi fitur-fiturnya canggih. Lalu ada Amazfit Active 2, bahkan kita bikin review dari versi bundar dan versi kotaknya ya. Nah, kalau kalian belum nonton semuanya, waduh, sepertinya kalian kelewat nih. Udah tahu kan harus ngapain ya? Nah, kalau kelewat tuh berarti belum subscribe kan? Oke, sekarang yang akan kita bahas ini adalah Amazfit Balance 2 yang kelasnya memang ini lebih tinggi dibandingkan smartwatch Amazfit lain yang pernah kami review. Nah, ini kelas atasnya nih ya. Penasaran jam satu bisa apa? Langsung kita mulai bahas dari paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit smartwatchnya tanpa strap yang terpasang. Lalu ada strapnya di sini ya. Nah, ini warnanya hitam kalau yang ini ya, dengan bahan silikon. Lalu ada lagi satu strap lagi berwarna orange dengan bahan silikon juga. Jadi langsung dapat 2 strap di sini. Lalu ada magnetic charging base dengan port USB-C dan ada paket dokumen. Nah, smartwatch ini hadir dengan bentuk yang bundar dan simple di sini ya, tapi tetap berkesan premium. Di sekitar bezel layarnya terdapat aksen berwarna biru tua yang sedikit memberikan kesan sporty pada jam yang satu ini. Untuk bodinya, smartwatch ini pakai bahan aluminium alloy berwarna abu-abu dengan finishing yang matte ya. Sekilas memang terlihat seperti titanium ya, yang dipakai sama smartwatch kelas atas. Di sisi kanannya ada 2 tombol yang membantu untuk pengoperasian tentunya. Tombol yang atas ini adalah tombol putar atau rotating crown. Ini berfungsi untuk scrolling pada saat kita membuka menu. Sementara tombol yang di bawah itu fungsinya itu bisa di custom, tapi defaultnya ini berfungsi untuk buka menu workout. Nah, untuk kedua strap yang tersedia ini punya desain yang berbeda sebetulnya. Kalau yang hitam itu kalau dari jauh kelihatannya kayak strap kulit ya. Nah, jadi kelihatannya lebih elegan aja. Lalu untuk yang orange ini yang lebih sporty ya. Jadi bahannya sama-sama silikon sih sebetulnya, cuman kesannya yang beda kalau kita lihat. Nah, kedua strap ini lebarnya adalah 22 mm dan sama-sama pakai quick release. Jadi sebetulnya jam ini bisa menggunakan strap lain yang berukuran 22 mm juga. Nah, untuk daya tahan terhadap air, dia itu ada di 10 ATM water resistant. Jadi teoritis dia tahan air sampai kedalaman 100 meter. Selain itu, Amazfit juga mengklaim kalau jam ini bisa digunakan untuk free diving hingga kedalaman 45 meter di laut lepas. Untuk dimensinya ada di 47,4 kali 47,4 kali 12,3 mm ya. Jadi ya 47,4 lah ya ukurannya ya. Sementara bobotnya 42 gram tanpa strap dan 60 gram kalau dengan strap silikon. Jadi walaupun ukurannya besar, bobotnya masih cukup ringan. Oke, sekarang kita lihat bagian layarnya. Ini ukurannya 1,5 inci panel AMOLED. Resolusinya 480 kali 480 pixel. Kerapatannya adalah 323 ppi. Wah, rapat nih ya. Beratnya diklaim hingga 2000 nits dan permukaannya layar ini pakai sapphire glass. Jadi ini tangguh, lebih tangguh ketimbang yang pakai tempered glass tentunya. Nah, untuk sensor kesehatan, jam ini menggunakan BioTracker PPG 6.0 biometric sensor yang mendukung pemantauan blood oxygen level. Selain itu tentunya ada berbagai sensor lain seperti acceleration sensor, ada gyroscope sensor, barometric altimeter, ambient light sensor, temperature sensor, dan geomagnetic sensor. Lengkap sensornya ya. Lanjut, untuk baterainya. Baterai ini cukup besar ya, ada di 658 mAh. Amazfit sendiri mengklaim kalau baterai bisa bertahan hingga 21 hari dengan penggunaan normal tanpa always on display. Selain itu mereka juga mengklaim kalau jam ini bisa menyala terus-terusan selama 39 jam dengan mode precision GPS dan 67 jam kalau pakai mode power saving GPS. Untuk OS dia pakai Zepp OS versi 5.0 alias ini versi yang paling baru. Ini adalah OS yang dirancang secara khusus untuk smartwatch Amazfit. Bluetoothnya versi 5.2, untuk Wi-Fi ini ada ya, dia support 2,4
GHz. Untuk sistem GPS-nya dia pakai dual band GPS dengan 6 satellite positioning. Untuk motor gearnya dia pakai motor linear dan mikrofon serta speaker juga tersedia di sini. Untuk NFC sayangnya emang belum ada di sini. Oh ya, sama seperti smartwatch Amazfit yang lain, Balance 2 ini juga bisa diparing ke smartwatch Android dan iPhone juga bisa. Jadi bisa pakai dua-duanya. Tapi untuk pengujian kali ini kita pakainya Android ya. Oke, sekarang kita lihat aplikasi Zepp. Nah, untuk pairingnya sendiri kita butuh aplikasi Zepp yang dapat di-download dari Google Play Store atau Apple App Store. Di aplikasi Zepp ini kita bisa memantau serta mengatur berbagai hal terkait jam ini ya. Di menu aplikasi Zepp itu terbagi menjadi 4, yaitu Home, Workout, Aura, dan Device. Di Home ini kita bisa melihat berbagai statistik kesehatan yang udah dipantau oleh jam ini. Ada Readiness yang memperlihatkan seberapa siapnya kita menghadapi hari ini. Kalau angkanya makin besar, tentunya itu artinya makin bagus. Catatannya, Readiness ini hanya bisa tampil kalau jamnya kita pakai tidur ya. Lanjut, di halaman Workout. Di sini kita bisa lihat olahraga apa saja yang sudah pernah kita lakukan. Semua statistik olahraga yang sudah dilakukan tentunya kita bisa lihat secara lengkap ya dan detail banget di sini. Lalu fitur Zepp Coach ini ada di sini untuk merancang latihan olahraga dengan bantuan AI. Jadi ya sudah pakai AI untuk jadi coachnya kita ya. Nah, kita bakal diberi beberapa pertanyaan terkait riwayat olahraga kita dalam beberapa waktu terakhir serta bagaimana kondisi fisik tubuh kita untuk mendapatkan menu latihan yang sesuai. Lalu kalau menu latihannya sudah ada, kita akan diberikan reminder ketika waktu latihannya sudah tiba. Berikutnya, ada halaman Aura. Ini adalah halaman khusus dengan berbagai fungsi untuk membantu kita rileks dan bisa membantu membuat tidur kita jadi lebih berkualitas. Di menu ini kita juga bisa melihat analisa tidur kita selama seminggu. Jadi kita bisa tahu banget tuh ya pola tidur kita tuh seperti apa. Lalu di terakhir ada halaman Device. Nah, di sini kita bisa lihat baterai jam yang tersisa ada berapa, lalu kapan terakhir kita ngecas jam ini. Lalu di bawahnya kita bisa lihat ada opsi Watch Faces. Pilihannya banyak banget di sini ya. Ada yang gratis tentunya, tapi ya ada juga yang berbayar. Sama seperti yang lainnya, sayangnya di sini belum ada watch face yang bisa menampilkan dual time zone. Tapi ada solusinya. Kalau mau lihat zona waktu di kota lain atau di negara lain, kita bisa pakai fitur World Clock. Nah, lalu berikutnya ada App Store. Di sini ada berbagai aplikasi yang bisa kita download untuk menambah fungsi dan fitur dari jam ini. Ada aplikasi pengingat jadwal sholat, petunjuk arah kiblat, bahkan kalau mau install game itu juga ada di sini ya. Opsinya memang belum sebanyak yang ada di Google Play Store atau Apple App Store, tapi menurut kami udah lumayan banyak opsinya dan fungsional ya. Bukan yang asal ada doang gitu. Kemudian di tab ini juga ada pengaturan untuk health monitor, notification, dan reminder. Dan ada juga pengaturan lain terkait jam yang satu ini. Oke, berikut pengalaman kami menggunakan jam yang satu ini ya. Biasanya kan jam dengan ukuran 47 mili itu terkesan punya bobot yang cukup berat ya di sini. Tapi saat kita pakai buat sehari-hari ternyata nggak terasa berat sama sekali. Jadi nggak membuat tangan jadi kayak ada sesuatu yang nempel, gantung atau ganjel di tangan gitu, enggak ya. Jadi menurut kami ini termasuk nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Oh ya, by the way, kalau kalian lihat jamnya kelihatannya kecil di tangan saya, ini karena tangan saya ya. Jangan salah. Oke, kita lanjut lagi. Untuk tampilan layarnya kami sih nggak ada protes ya. Layar AMOLED-nya bisa menghadirkan tampilan yang nyaman untuk dilihat. Brightness-nya udah mantep banget. Digunakan di luar ruangan, tampilan layar tuh jelas banget. Mau dibuat dari sinar matahari nggak ada masalah. Touchscreen-nya juga responsif dan mulus untuk scrolling menu. Ini menyenangkan sekali sih ya, lancar banget. Tapi kalau untuk kami akan lebih enak lagi kalau scrolling itu pakai tombol putar karena lebih pas aja, berasa jam aja gitu. Oke, sekarang kita coba dia untuk olahraga. Untuk mulai pantauan olahraga, kita bisa tekan tombol workout atau tombol yang di bawah sebelah kanan ini. Kemudian kita bisa pilih jenis olahraga yang tersedia. Di sini opsinya ada banyak banget ya, ada sekitar 170-an jenis olahraga yang bisa dipantau. Fitur workout detection juga ada di sini. Catatannya ini hanya bisa untuk 8 jenis olahraga saja. Ketika kami coba untuk olahraga jalan kaki, jam ini bisa menampilkan beberapa data seperti jarak, kecepatan, heart rate, dan lain-lainnya. Miriplah dengan kalau kita pakai buat lari sebetulnya. Nah, kalau kita mulai data yang lebih lengkap lagi, kita bisa cek aplikasi Zepp setelah kita selesai berolahraga. Pertanyaannya, untuk GPS-nya gimana? Akurat nggak? Nah, ketika kami gunakan untuk jalan kaki melalui rute olahraga yang bisa kita lalui dengan jarak sekitar 2 km, jam ini berhasil mencatat jarak kurang lebih tepat 2 km juga. Jadi udah akurat lah yang satu ini ya. Untuk kecepatan lock GPS-nya sendiri sudah hitung cepat ya. Jadi kami sih nggak ada komplain soal GPS di jam yang satu ini. Kalau mau connect ke Strava biar larinya bisa tampil di mana-mana dan kekinian, bisa ya, bisa. Tinggal di-sync aja lewat aplikasi Zepp ya. Nah, sekarang mari kita coba untuk tes berenang ya. Tentunya bersama Coach Livia kali ini. Untuk statistik renang bisa lihat cukup detail di sini sama dengan yang sebelum-sebelumnya juga. Jumlah stroke,
pace, detak jantung, dan statistiknya itu terekam dengan baik. Bahkan kalau renangnya diawali dengan lompatan pun, statistiknya tidak terganggu di sini. Ini mantep ya. Biasanya kalau kita lompat di awal itu bisa salah deteksi ya. Pembalikan suka tidak terdeteksi atau bahkan gayanya bisa salah deteksi. Tapi kalau di jam ini aman, tidak ada salah deteksi sama sekali ya. Kemudian dalam ujian kedua kita coba juga untuk gaya ganti ya. Biasanya gaya ganti juga bikin masalah karena kadang-kadang ada beberapa jam yang tidak bisa mendeteksi salah satu gaya. Tapi di sini nggak ada masalah. 4 gaya yang umum digunakan itu semuanya terdeteksi dengan baik. Iya. Mau gaya bebas, terus langsung ganti ke gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada, aman. Semuanya terdeteksi dengan baik. Nah lalu setelah kita selesai berenang, jam ini akan berusaha mengeluarkan air yang mungkin terselip ya. Fungsi mengeluarkan air ini juga bisa di-trigger manual via quick menu. Ya, selama pengujian kita tidak menemukan ada masalah ketahanan air sama sekali ya. Ya mungkin karena kita pakai di kolam renang juga. Seperti yang dibahas tadi ya, dia juga bisa dipakai buat free dive sampai 40 meter, udah certified. Dan untuk olahraga air lainnya juga udah aman lah yang satu ini. Jadi pakai aja lah di mana aja nih, aman ya. Nah selanjutnya, jam ini juga bisa dipakai untuk strength training atau latihan fisik seperti push up, squat jump, dan sebagainya. Nah menariknya, mode strength training ini dikatakan sudah punya fitur Smart Strength Training yang bisa mengenali 25 jenis latihan fisik. Untuk listnya bisa dilihat nih ya, ada apa aja ya, banyak juga ya. Nah setelah selesai olahraga, kita langsung bisa tuh beragam statistik terkait latihan fisiknya, serta heat map bagian otot mana yang paling bekerja keras selama kita berlatihan. Canggih ya nih fiturnya ya. Oke lanjut, ada juga mode khusus untuk High Rocks. Nah ini adalah kompetisi olahraga yang mengkombinasikan lari jarak jauh dan functional workout yang menantang daya tahan fisik. Nah di sini kita bisa menekan tombol yang ada di kanan bawah tiap kali ingin berpindah dari mode lari ke mode functional workout. Setelah selesai seperti biasa kita bisa melihat data-data hasil olahraganya lewat aplikasi Zepp. Oh ya, Amazfit ini adalah official wearable technology and timing partner untuk kompetisi High Rocks ya. Jadi nggak bercanda nih ya. Fitur High Rocks di jam Amazfit ini dirancang dengan serius supaya pemantauannya maksimal. Secara umum fitur olahraga di jam satu ini memang banyak banget ya dan serius banget. Jadi harusnya ini emang cocok banget untuk yang suka latihan multisport. Oke, kita lanjut ke fitur pemantauan kesehatan. Di sini bisa dibilang banyak ya fitur kesehatannya ya di sini. Fitur monitoring untuk heart rate, SpO2, stress level, dan lainnya itu sudah ada semua di sini. Sleep tracking tentunya juga ada. Dan kalau kita buka aplikasi Zepp, kita bisa dapat informasi yang lebih detail seperti durasi deep sleep, light sleep, REM, sleep breathing quality, dan sebagainya. Menstrual cycle tracking untuk para wanita juga ada sih di sini. Jadi fitur monitoring kesehatan di jam ini memang cukup banyak dan terbilang cocok kalau lagi mau recovery gitu ya, cocok banget. Oke, selain fitur kesehatan dan olahraga, jam ini juga punya beberapa fitur lain. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan maps secara offline dan yang paling penting gratis ya. Caranya kita harus download dulu petanya itu di aplikasi Zepp. Dan karena jam ini sudah support Wi-Fi, peta bisa di-download melalui Wi-Fi dari jamnya langsung. Nah, setelah selesai download, kita bisa buka peta ini secara langsung di jam ini, bahkan saat tidak ada koneksi internet sekalipun, dan bahkan saat tidak terhubung ke smartphone. Nah, jam ini juga tentunya sudah bisa menerima notifikasi dari smartphone. Kita bisa pilih mau menerima notifikasi apa saja yang ditampilkan di jam ini lewat halaman notification settings di aplikasi Zepp. Lalu untuk notifikasi dari aplikasi Messenger seperti WhatsApp, kita bisa balas pesannya secara langsung dari jam yang satu ini. Ini bisa dilakukan dengan fitur quick response atau kita bisa ngetik juga pakai keyboard yang tersedia. Atau mau voice typing, itu juga bisa ya. Dan ini bisa bahasa Indonesia. Tapi catatannya untuk voice typing kita perlu mengubah pengaturan bahasa di jam ini jadi bahasa Indonesia dulu ya. Oke, untuk nelpon gimana? Bisa nggak? Bisa dong. Kan dia sudah punya mikrofon dan ada speaker juga. Tapi catatannya kalau untuk WhatsApp call itu hasilnya bisa beda-beda tergantung HP atau smartphone apa yang di-pairing ke jam ini ya. Kalau kita coba di smartphone Samsung, kita bisa angkat WhatsApp call secara langsung di jamnya tanpa ada masalah. Sementara saat kita coba untuk smartphone Android dari merek lain, hanya muncul notifikasi panggilan masuk aja. Jadi WhatsApp call-nya belum bisa diangkat secara langsung pada jam yang satu ini. Selain itu, kabarnya pakai Pixel juga bisa, tapi Pixel nggak resmi di sini ya. Lalu kalau untuk iPhone, nah itu bisa ya. Nah kalau untuk telepon seluler, kalau tadi kan WhatsApp ya, kalau telepon seluler ini harusnya bisa berjalan normal di semua smartphone. Jadi nggak ada masalah mau di-pairing ke HP merek apapun.
Oke, untuk daya tahan baterai, kalau kita pakai always on display dan kegiatan seharian itu yang normal aja ya, baterai akan berkurang sekitar 12-13% per hari. Jadi teoritis dengan always on display hidup, dia bisa bertahan sampai 8 hari. Ini mantep ya. Umumnya hasil seperti ini bisa dapatkan di jam-jam yang lain kalau kita pakai tanpa always on display. Nah, kemudian kalau tanpa always on display sendiri gimana? Ya tentunya makin awet. Dengan skenario yang sama, baterai berkurang sekitar 5-6% per hari. Jadi teoritis dia memang bisa bertahan sekitar 20 hari untuk pemakaian normal. Ini hasil yang sangat-sangat awet dan sudah mendekati klaim dari Amazfit. Kalau disawet ini sih rasanya kita nggak perlu mikir untuk ngecas baterainya setiap hari ya. Seminggu sekali kali. Atau bahkan 2 minggu sekali kalau nggak pakai always on display. Nah, kalau untuk charging, smartwatch yang satu ini butuh waktu kurang lebih 1 jam. Hasilnya cukup baik mengingat yang satu ini baterainya memang cukup besar ya. Oke, untuk harganya, Amazfit Balance 2 ini dijual dengan harga Rp4.999.000. Nah, untuk info lengkapnya langsung aja cek di kolom deskripsi. Kita langsung aja masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, smartwatch ini bukan pakai OS terbuka seperti Wear OS atau Watch OS yang dipakai sama Apple ya. Jadi memang opsi aplikasi atau penambahan fiturnya itu belum banyak-banyak amat. Tapi kalau dibandingkan dengan smartwatch yang lainnya, sebetulnya ini opsinya udah banyak ya untuk penambahan aplikasinya. Lalu untuk fungsi speech to text itu sangat bergantung pada setting bahasa di jamnya sendiri. Jadi kalau mau pakai dalam bahasa Indonesia, kita harus set bahasa Indonesia untuk pengaturan menu di smartwatch ini. Kemudian belum terlihat ada opsi untuk menampilkan dual time di watch face secara langsung. Lalu untuk teleponan untuk WhatsApp call itu sangat bergantung tipe smartphone-nya ya. Paling nggak kita bisa lihat kalau untuk Samsung dan iPhone jalan lah di sini. Kalau kita pakai smartphone yang lain, kita akan terima notifikasinya aja ya. Walaupun tadi kita udah bahas ya, kalau untuk telepon biasa sih sebetulnya bisa untuk semua handphone ya. Nah, dari sisi menariknya, desainnya ini keren dan terasa premium. Lalu ada 2 strap dalam paket penjualannya. Jadi kita bisa ngatur aja sesuai dengan selera kita ya. Baterainya, wah ini super awet ya baterainya. Layarnya AMOLED mantep banget. Brightness juga tinggi banget sampai 2000 nits. Lalu dia pakai sapphire glass, jadi dia lebih kuat terhadap goresan yang satu nih ya. Lalu untuk opsi watch face-nya ada banyak dan beragam. Banyak yang gratis juga. Fitur olahraganya, wah ini banyak sih, segudang ini satu nih ya. Fitur auto detect workout juga ada. Fitur coaching dengan bantuan AI juga ada. Mau connect ke Strava bisa. Fitur penunjang kesehatan juga ada banyak dan lengkap. Dan mau ngejawab WA pakai keyboard dan voice typing juga bisa. Lalu buat angkat telepon secara langsung juga bisa. Bahkan WA call juga bisa ya. Tentunya dengan catatan khusus tadi ya. Lalu dia bisa nambah fitur lewat App Store ya yang ada di aplikasi Zap sendiri. Lalu bisa buka map secara offline. Bahkan downloadnya gratis di sini ya. Bisa connect WiFi pula di sini ya untuk mempermudah download map tadi. Lalu water resistance-nya itu sampai 10 atmosfer. Jadi daya tahannya udah mantap banget untuk air ya. Lalu bisa dihubungkan ke smartphone Android maupun iPhone juga bisa ya. Nah, dilihat dari banyaknya fitur olahraga dan kesehatan yang ditawarkan, kami rasa Amazfit Balance 2 ini memang cocok untuk dipakai untuk latihan multi sports, endurance running dan recovery seperti klaimnya Amazfit. Tapi nggak cuma itu, karena kami juga merasa yang satu ini cocok disebut sebagai smartwatch yang all-rounder. Fiturnya tuh berlimpah dan canggih, baterainya super awet dan desainnya keren serta premium. Dan dia cocok untuk iPhone dan Android juga bisa gitu kan. Pada akhirnya kalau dicari adalah sebuah smartwatch serba bisa yang daya tahan baterainya super awet di sini ya. Lalu dia tangguh juga dan fitur pemantauan olahraganya segudang ya. Rasanya yang satu ini sangat wajib untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.